Tas sudah benar. Ini hanya ada 5 ya, saya lanjutkan aja. Untuk sampai hari ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait materi atau terkait tugas, karena ada beberapa tugas yang di sistem ya, kalau di sistem itu mungkin bacanya tadi terlambat, ternyata ada yang 27 Mei ya, berarti silakan nanti yang belum mengumpulkan masih ada waktu beberapa hari yang bisa kalian kirim ulang. Kemudian pastikan ketika mengirimkan tugas itu filenya sudah terupload dengan benar, karena ketika file itu belum terupload dengan benar, maka yang terbaca di sistem adalah missing atau tidak ada file yang terkirim. Nah, itu tolong menjadi perhatian dan bisa dicek di masing-masing Google Classroom. Kemudian ketika mengirimkan tugas jangan sampai mepet ya, karena kalau terlambat walaupun 1 menit itu terbaca terlambat. Nah, ini tolong bisa menjadi perhatian. Kemudian pada pertemuan hari ini, apakah tadi beberapa saya membaca untuk hasil dari tugas 1, tugas 2 maupun tugas UTS. Mungkin ada yang kalian mau ditanyakan atau kita mau diskusi sebelum saya melanjutkan untuk materi selanjutnya. Saya persilahkan. Silakan Remi. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sebentar saya cek. Ini kelas B ya? Iya, Pak. Apakah sudah nampak di layar atau laptop kalian? Sudah, Pak. Nah, ini coba saya Oke, mulai dari tugas pertama ya. Ini tidak ada tugas, ini telat. Ini sudah ada ya. Kemudian ini tidak ada isinya, ini juga Cornelis ini tidak ada, Tramasilasi tidak ada, Christian tidak ada, Arianto ini juga tidak ada. Nah, ini diperhatikan ya. Ini enggak ada jawabannya nih, coba ya. Enggak ada. Nah, di sini enggak terbaca, terus saya enggak bisa nilai di sini. Kemudian di tugas 2, nah ini tugas 2 kan tugasnya adalah memberi tanggapan ya atas video, kemudian ya ini dikirim ulang. Nggak bisa ya dikirim ulang, jangan dikirim ulang ya. Harus sudah saya nilai. Kirim ulang berarti kan sama aja telat ya. Ini juga banyak. Ini yang ini masih 27 ya. Berarti masih 27, bisa ya. Pak. Ini kalau sistemnya kok baca telat ya, nggak tahu ya ini coba. Ini karena di sini ya sudah tertulis 27. Tapi silakan ya ini nanti Mus Mulyadi ada nggak Mus Mulyadi? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini silakan dikirim ulang ya. Ini masih ada waktu. Silakan yang belum ini bisa dikirim Ya, atau kalau yang Iya, Pak. sudah selesai bisa segera dikirim. Jangan mepet waktunya. Nah itu. Kemudian ini terkait UTS-nya. Beberapa saya membaca UTS. Nah, ini terlambat ya. Nah, ini. Yosep. Ini juga terlambat lagi. Kemudian ini enggak ada ini. Tidak ada filenya. Nah, ini kan eman gini ya. Ini nilainya 40%, 30% loh ya. 30% juga enggak ada. Nah, ini kan sebenarnya enggak terlalu sulit kan soalnya. Iya, Pak. Karena saya mencoba, karena kita ini di perkuliahan perancangan angkutan umum. Nah, Bapak berharap karena di kuliah perancangan angkutan umum ini karena mata kuliah pilihan. Jadi berharap kalian sudah mempunyai ilmu di sistem transportasi, ada di teknik lalu lintas, makanya banyak pekerjaan atau tugas yang memerlukan penalaran.
atau ada studi kasus supaya apa? Ketika ada permasalahan di lapangan atau kalian nanti ada tugas atau proyek itu kalian bisa minimal bisa memecahkan. Nah, ini ada jawaban yang bagus dari siapa tadi ya. Jadi ketika menanggapi suatu permasalahan itu, ini review aja ya karena kita judulnya review. Jadi ketika ada Bapak memberikan studi kasus itu berarti masing-masing permasalahan itu diselesaikan satu persatu. Ya, dibaca dulu di paragraf ini apa permasalahannya, diselesaikan satu persatu. Otomatis dengan penyelesaian permasalahan itu menggunakan ilmu ya yang sudah materi yang sudah Bapak share dari awal sampai hari ini, dan juga mungkin ada kaitannya dengan sistem transportasi. Mungkin kalian membahasnya terkait kalau misalnya ya ketiga contoh ya aspek keselamatan. Nah, terkait aspek keselamatan mungkin sudah ada di materi mungkin di sistem transportasi. Nah, di sistem transportasi itu ada namanya jalan berkeselamatan. Bagaimana standarnya? Nah, itu bisa dikaitkan atau bisa disesuaikan dengan permasalahan tersebut. Didetailkan dulu permasalahan apa, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, coba saya cek jawabannya. Nih, ini ya. Coba jawabannya Remi apa? Masih ingat nggak? Iya, Pak. Kira-kira bisa nggak supaya menunjukkan ini kan paling tinggi punyanya Remi ya. Coba kira-kira jawabanmu gimana? Bisa kamu jelaskan ke teman-teman lagi nggak sekilas? Terkait UTS ini. Gimana? Kira-kira coba kamu jelaskan sekilas saja nggak apa-apa. Jadi dijelaskan sesuai dengan UTS kemarin ya, Pak? Iya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan studi kasus yang tertera di depan layar, itu kan ada 3 permasalahan. Ya. Nah, yang pertama itu di sana itu belum efisiennya dan efektifnya itu transportasi darat yang bagian daerah tertinggal. Itu mungkin kita ketahui, itu banyak yang kita ketahui, itu banyak yang kayak pedesaan-pedesaan yang tertinggal yang bisa belum teraksesnya sistem transportasi itu tersebut. Seperti yang kita ketahui, itu ada halte, ada itu. Jadi yang di desa tertinggal itu mungkin kita bisa pikirkan secara logis, itu mungkin memang belum bisa terakses. Makanya daerah tertinggal itu secara tidak langsung mereka menggunakan perahu yang kita ketahui. Gitu ya, Pak? Terus? Terus yang kedua, untuk kendaraan pribadi. Nah, itu kendaraan pribadi itu salah satu permasalahan salah satu permasalahan yang di mana di jalan raya. Sebentar. Sebelum ke kedua, yang pertama tadi gimana? Anggapannya tadi? Apakah perlu Halo, tes? Iya, Pak. Permasalahan pertama itu gimana? Apakah kalau ada transportasi laut ini apakah perlu dimaksimalkan atau kita harus juga ada transportasi yang darat? Iya, Pak. Untuk yang pertama itu memang kalau transportasi laut itu memang harus dimaksimalkan gitu. Biar gimana caranya kira-kira? Karena saya juga pernah ke daerah Kalimantan Timur ya, ke Mahakam Hulu ya. Ada yang dari Mahakam Hulu nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nah, di situ memang secara geografis memang kan itu merupakan daerah yang kebanyakan menggunakan transportasi laut karena di situ memang sungainya kan lebar-lebar ya.
dan perjalanan memang memerlukan waktu yang cukup lama seperti itu. Mungkin sarannya adalah memaksimalkan fasilitas. Sebenarnya kita membahas darat, tapi nggak apa-apa lah nanti terkait yang di laut itu cuma dibahas sekilas saja. Kalau menurut yang pengalaman itu kita maksimalkan jumlah armadanya mungkin, karena kalau di situ itu kan sungainya itu ada yang dari Kalimantan ya? Kamu dari mana? Nggak ada, Pak. Saya dari Sumatera, Pak. Usmulyadi dari mana? Kalimantan? Enggak, Pak. Saya dari NTT. Oh ya. Nah di situ memang dimaksimalkan karena geografisnya itu adalah banyak menggunakan transportasi laut. Nah, kalau dari sarannya Remi bagaimana? Memaksimalkan fasilitasnya atau bagaimana? Kira-kira. Iya, Pak, memaksimalkan fasilitasnya. Kan kayak yang Bapak ceritakan tadi, itu kan untuk transportasi darat mungkin tidak ada akses, belum ada akses dari pemerintah. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk maaf Pak. Cara untuk memaksimalkan mungkin apa? Oke, lanjut. Ini saya tambah ya, ini juga yang lain juga. Nah, kita kembali lagi dari konsep perancangan angkutan umum. Yang terakhir kemarin kan sudah dijelaskan di pertemuan yang awal adalah terintegrasi. Berarti terintegrasi itu tidak terbatas hanya darat. Nah, terintegrasi itu kan kita melihat dari sistem tataran transportasi lokal. Mungkin di sini tingkatnya kabupaten. Nah, kalau kita melihat tingkatnya nasional, berarti harus ada kesenambungan atau terintegrasi. Paham ya? Kan kita tidak mungkin hanya darat. Mungkin wilayah atau mungkin misalnya rumah kalian juga harus menggunakan transportasi darat. Nah, itu berarti harus ada namanya integrasi, ya paham? Kita kembali lagi melihat materi yang di sebelumnya, harus ada integrasi. Integrasi apa? Integrasi keterkaitan antar moda. Nah, itu perlu diingat juga. Berarti ketika kita merencanakan baik itu merencanakan atau merancang. Kan kalau di awal kalau kalian ingat di awal kita sudah membicarakan apa bedanya perencanaan dan perancangan. Nah, kalau kita membicarakan terkait perancangan berarti sistemnya itu sudah ada. Nanti bagaimana kita mengevaluasi? Namanya mengevaluasi itu adalah melihat dari kondisi existing dan dibandingkan dengan standarnya. Apakah ada miss, kemudian ada deviasinya. Nah, yang kurang bagus atau yang kurang baik itu kita perbaiki. Misalnya belum ada keterkaitan antar moda. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Makanya di UTS ini Bapak berikan studi kasus seperti itu. Mungkin itu menambahi yang di awal. Kemudian dilanjutkan mungkin yang kedua. Bagaimana yang kedua kira-kira tanggapannya? Silakan Remi atau yang lain. Remi coba lanjutkan lagi tadi yang belum. Baik, Pak. Kalau untuk studi kasus yang yang kedua itu masalah Macetan, pengemudi ya? pengguna transportasi pribadi, Pak. Gimana? Kalau yang pengguna transportasi pribadi itu menjadi satu permasalahan, di mana itu membuat jalan tuh semakin transportasi itu semakin banyak di jalanan. Jadi kayak bisa dibilang tuh salah satu permasalahan yang menjadi kemacetan tersebut gitu, Pak. Terus cara mengatasinya bagaimana?
Untuk cara mengatasinya itu apa ya? Adanya transportasi berkelanjutan. Kalau kita berbicara terkait transportasi berkelanjutan, itu cirinya seperti apa ya? Karena kan kita semakin lama kan jumlah penduduk itu kan semakin bertambah. Nah, jumlah pertumbuh itu semakin bertambah, utamanya di daerah perkotaan, pasti tingkat mobilitas seseorang itu kan misalnya ada yang sekolah, ada yang kerja, itu kan pasti trafficnya itu kan pasti tinggi. Nah, bagaimana kira-kira dari hal tersebut bisa dialihkan misalnya karena kita sambungkan dengan materi kita ke angkutan umum, kira-kira yang seperti apa kalau misalnya saya tanyakan ke saudari Remi untuk merancang angkutan umum yang supaya orang itu bisa beralih, kira-kira yang seperti apa? Ada syaratnya atau bagaimana? Yang lainnya boleh menambahkan kok. Mus Mulyadi juga boleh, yang lainnya juga ya. Gimana? Bagaimana sih pertanyaannya adalah bagaimana sih kita merancang sistem perangkutan umum yang sesuai, ya efektif dan efisien? Bagaimana Mas Mulyadi? Ya Pak, dari saya Mm-mm. untuk perencanaan angkutan umum yang efektif dan efisien itu yang pertama adalah tingkat pelayanan dari Mm-mm. angkutan umum itu sendiri, di mana dari pihak salah satunya pihak pemerintah bagaimana menyediakan angkutan atau transportasi umum itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan Bisa diterima itu sebentar, bisa diterima itu yang seperti apa? Kan misalnya saya dengan Anda yang bisa terima, kalau saya ingin ada misalnya yang nyaman, ada AC-nya kan beda-beda gimana? Kriteria yang nyamakan itu gimana? ya, seperti itu yang bisa diakses oleh semua kalangan itu Pak, ya, seperti yang kalangan bawah, pertengahan sampai atas itu bisa diakses tanpa dengan Berarti dengan itu fasilitas yang termasuk ada itu. sebentar, itu berarti termasuk kategori terjangkau ya, Ya, terjangkau ya Pak, dari semua kalangan. Oke, yang semua kalangan. terjangkau. Terus perlu aman nggak? Ya, perlu Pak, aman itu karena salah satu tujuan penggunaan angkutan umum adalah keamanannya Pak, karena dengan adanya keamanan bisa menjamin pengguna itu sendiri ketimbang kan kebanyakan mereka menggunakan kendaraan pribadi karena merasa bahwa menggunakan kendaraan pribadi itu lebih aman Lebih aman. ketimbang angkutan umum Pak. Dengan adanya keamanan yang diberikan oleh pihak atau penggunaan angkutan umum itu sendiri, sehingga mendorong keinginan masyarakat untuk beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum Pak. Dan juga efektif dan efisien waktu Pak, karena seperti kita ketahui ketika kita menggunakan angkutan umum itu Pak, pertama karena keterlambatan, karena tidak semua itu angkutan umum dapat datang tepat waktu, diakibatkan berbagai macam kendala. Tetapi ketika kita menggunakan kendaraan pribadi, itu semuanya kembali dari kita kapan kita mau jalan dan kita bisa mengaturnya. Tapi dengan adanya efisien dan pengaturan waktu dari pihak terkait untuk angkutan umum itu bisa bisa diterapkan sehingga masyarakat itu bisa beralih gitu Pak. Karena kalau menggunakan angkutan umum atau transportasi massal aja bisa terlambat, berarti masyarakat itu kan menjadi berpikir bahwa lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Terus peningkatan jalurnya itu Pak, misalnya dari saya mau ke tujuannya ke A, tapi transportasi ini belum
belum ada jalur, belum bisa mencangkut, otomatis saya menggunakan kendaraan pribadi saya. Itu Dan berarti juga terkait rute. ya Pak, rute. Sudah? Kamu baca itu? Nggak Pak? Ya. Berarti selain aman, butuh nyaman, Kak? Kan butuh juga nyaman. Seseorang itu ketika beralih dari angkutan dari pribadi kan butuh nyaman. Kalau nggak nyaman kan orang ketika kita berbicara terkait nyaman, misalnya kita berbicara terkait di angkutan umum, berarti itu terkait dengan apa namanya itu? Terkait dengan apa? Faktor load faktornya. Nah, misalnya kalau angkutan umum itu berisi 12, kebanyakan itu diisi mungkin diisi lebih dari 12. Nah, itu kan menimbulkan faktor ketidaknyamanan. Kemudian terakhir yang terpenting adalah integrasi tadi ya sudah disebutkan. Integrasi yang sudah mungkin bisa kalian baca lagi di materi-materi yang sudah Bapak share di Google Classroom terintegrasi. Nah, itu sudah dijelaskan bagaimana nanti juga kalau kita berbicara terkait dokumen, maka di situ sudah dijelaskan bagaimana kalau kita merencanakan sistem transportasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Nah, contohnya adalah kita melihat di dokumen di tingkat nasional, apakah ada keterkaitan, kemudian apakah sudah sesuai ketika kita merancang atau merencanakan angkutan umum. Itu ya, kira-kira paham ya? Ya, Pak. Oke. Yang terpenting adalah di tugas 3. Tugas 3 coba saya share sebentar ya. Nah, ini nanti boleh ditanyakan, ini terpenting ya. Karena intinya di situ, kita coba lihat di tugas 3 adalah, nah ini bagaimana terkait rute tadi juga Mas Mulyadi ngomong, bagaimana ketika kita merancangkan angkutan umum, nah ini nanti bisa juga dipakai bahan ketika kalian mau mengajukan misalnya proposal, saya mengevaluasi rute. Nah, ini bisa kita menggunakan salah satu analisis ini. Bagaimana kita merencanakan rute. Nah, rute yang bagus itu seperti apa? Misalnya tidak memutar, kemudian waktu tempuhnya tidak terlalu jauh. Kemudian apalagi di situ ada standar-standarnya bagaimana kita merencanakan suatu rute, utamanya angkutan umum. Nah, ini nanti intinya di sini. Nanti coba di tugas 3, bagaimana kalian menganalisis mana sih rute-rute yang paling efektif ketika kita merencanakan atau ketika ada kasus seperti ini. Nah, ini sudah Bapak berikan bagaimana cara pengerjaannya di pertemuan berapa. Coba dicek lagi di pertemuan di Google Classroom-nya, itu bagaimana caranya supaya atau mengerjakan yang ini. Coba silahkan dicek lagi di situ. Nah, ketika nanti ada pertanyaan mungkin sebelum hari hanya ada pertanyaan, Bapak persilahkan di Google Classroom. Gitu ya. Di tugas yang terakhir ya. Berarti ada 3 tugas. Nah, ini diharapkan kalian mengumpulkan semua ya. Nanti yang terakhir pungkasannya adalah di UTS. UTS nanti UAS, UAS-nya. UAS-nya di pertemuan terakhir. Pertemuan 14 gitu ya. Paham ya kira-kira hasil dari atau kenapa sih ini tugasnya kok studi kasus semua. Nah, seperti itu supaya kalian berpikir kemudian memberikan pendapat kalian dengan ada cantolan atau dengan ada ilmu yang sebelumnya. Nah, dikaitkan dengan apa permasalahan di kondisi existing yang ada di Kota Malang. Atau juga nanti mungkin kalian punya pendapat atau kalian punya unek-unek, Pak, saya ingin mengevaluasi angkutan ini seperti ini. Nah, ini bisa materi dari Bapak bisa digunakan untuk sebagai bahan analisis. Mungkin itu dari Bapak sekarang terkait materi hari ini. Kemudian silakan yang lain ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ini adalah kita membicarakan permasalahan ya. Nah, ini nanti dibaca ya, yang ini ya. Yang terkait permasalahan transportasi darat Indonesia. Ini juga ada penjelasan supaya Bapak tidak menjelaskan 2 kali. Ada di YouTube ya untuk penjelasan detail mungkin 45 menit, 30 menit lebih terkait ini. Nah, untuk hari ini tadi saya cuma mau
mereview aja supaya kalian paham, yang lainnya juga seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sebelum Bapak tutup hari ini? Karena Jumat ya, hari Jumat. Oh Pak, untuk tugas 2-nya saya baru mengumpulkan tadi Pak. Iya, itu ternyata sistemnya kok malah menulis terlambat ya. Ternyata tanggal 27 Mei kan ya. 27. Iya Pak. Iya, Pak. Tanggal 27. Ya. Tapi nggak Saya tahu ya. juga di situ tertera belum diserahkan, Pak. Ya, nanti yang belum atau mungkin yang sudah ternilai di situ nanti dikirim ulang aja ya, kirim ulang sebelum tanggal 27 itu ya. Kalau udah selesai silakan dikirim aja supaya tidak lupa gitu ya. Iya, Ya Pak. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, ada yang lain? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada untuk hari ini, kalau nanti ada yang kurang atau pertanyaan silakan ditanyakan di Google Classroom atau di grup ya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa menghadiri Zoom hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dari awal sampai akhir bisa menjadi bekal atau bisa menjadi bahan analisis atau bisa menjadi referensi ketika kalian nanti mau mengambil terkait tema transportasi, dan itu banyak sekali yang bisa kalian bahas sesuai dengan ilmu atau sesuai dengan bidang kalian. Saya ingin yang ini itu bisa nanti konsultasi supaya apa, ketika nanti menyusun proposal sampai skripsi sampai tugas akhir sampai selesai bisa tepat waktu seperti itu. Terima kasih atas partisipasi untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih saya Pak. akhiri. Selamat pagi Pak.